Karena kalau kita mulai bisnis itu, setelah kita tahu target market, semua kan sudah lebih jelas. Halo, selamat sore semuanya. Jadi ketemu lagi di Serti Podcast. Jadi di sini dalam acara Punapigatra UMKM Buleleng. Nah, jadi di sini aku udah bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Dan sebelum itu kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Di 2025 kan ada istilah yang namanya New Year's New Me gitu. Jadi di New Year's ini aku mau sesuatu yang baru di dalam diri aku. Mulai dari pola hidup sehat, yaitu dari olahraga, terus itu juga makanan sehat, minuman sehat kayak gitu. Nah, di sini aku udah kedatangan tamu narasumber gitu ya, yang sangat luar biasa di bidang minuman sehat, yaitu ada langsung aja aku sapa. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, boleh perkenalan dulu ke teman-teman di rumah? Oke, halo semua. Nama aku Jevin. Aku owner dari Nakama Juice. Aku umur 21 sekarang dan tamatan dari SMA Negeri 1 Singaraja. Oke, muda ya, 21 udah punya usaha. Jadi usianya masih muda tapi udah punya usaha yang mandiri gitu ya. Oke, Nakama Juice. Sebenarnya aku pernah dengar, tapi mungkin bisa diceritakan sih apa sih itu Nakama dan gimana bisa ada Nakama Juice itu? Oke, dari Nakama itu sendiri artinya teman Mhm. dan itu bahasa Jepang. Oke, lanjut ke visi misinya, itu nyambung sama namanya. Nama visi misi Nakama Juice itu menemani hidup sehat teman-teman semua, kayak gitu. Dan cerita awalnya itu aku buka di Pantai Penimbangan, kayak kontainer kecil. Di situ aku jualan setahun, dan karena aku sering ikut event di kampus Uniksa, di situ aku nyadar kalau Nakama Juice ini mulai diterima sama masyarakat Singaraja. Jadi di situ aku coba beraniin diri untuk coba buka di kota. Akhirnya adalah Nakama Juice di Udayana. Oke, jadi itu cabang pertamanya ya? Itu cabang keduanya. Oke. Udayana. Berarti sekarang ada berapa cabang? Bukan. Kalau sekarang ada dua karena yang di Pantai Penimbangan itu udah tutup. Mhm. Sekarang ada di Udayana sama di Lovina. Oke, yang di Love ini udah mulai beroperasi atau gimana? Udah buka dari tahun lalu, Hmm? cuma sekarang masih tutup dulu karena masih ada beberapa perbaikan. Berarti kan udah 2 tahun jalan mahkamahnya ya? Ya, 2 tahun lebih. Tepatnya berapa, tanggal berapa atau mungkin bulan berapa? Bulan ya, Oke, boleh. Agustus di 2022. Oke, berarti itu kan habis habis COVID ya? Ya, habis COVID banget. Habis COVID biasanya orang-orang tuh kayak enggan gitu mulai usaha. Kenapa sih kakak kok berani? Mungkin karena masih muda ya, masih bisa dibilang masih goblok-goblok kayak gitu loh. Kurang, coba nekat aja lah. Oke. Berarti dari kan mulai usaha kakak setelah COVID, terus itu lagi masa-masanya kayak krisis ekonomi orang-orang tuh nggak berani buat mulai usaha, tapi kakak berani karena kakak tuh coba-coba gitu kan. Ya, Nah, mungkin dari sana kan harus ada modal awal. Modal awal itu kakak dari emang tabungan kakak atau gimana? untuk modal awal itu untungnya aku dari tamat SMA itu udah jualan, jualan akun game itu. Jadi itu cukup untuk di modal awal yang aku buka di PP. Tapi pas aku untuk ngembangin di Udayana itu aku ngambil pinjaman uang di bank BPD. Kok bisa sih kakak tuh kayak berani gitu ngambil di itu kan salah satu bank ya? Oke. Heeh. Ah, mungkin karena ambisi ya, kayak ambisi terlalu menggebu-gebu lah di usia segitu. Karena aku lihat juga ada peluang di kota setelah aku ikut event-event kemarin. Jadi itulah alasan kenapa berani untuk ngambil kur di BPD. Walaupun tetap beresiko sih ya sebenarnya. Terus kalau misalnya awal mula kakak mulai itu udah langsung mulus kan nggak selalu mulus kan? Ya, Itu pasti ada aja tantangannya kayak, gimana sih tantangan awal Kakak mulai Nakamain? mungkin karena tamat SMA ini langsung terjun ya tanpa sekolah bisnis sedikit pun. Mhm. Jadi itu kayak bener-bener semua kesalahan aku makan gitu. Mulai dari market mana yang mau kita ambil, harga berapa nih yang mau kita taruh.
pengembangan produk yang kayak gimana, kayak gitu-gitu semua kena sih. Yang paling inget deh, tantangannya itu yang sampai sekarang, oh ternyata itu tantangannya aku nggak bakal ngulangin itu lagi, itu ada nggak? Oke, tantangannya 2 sih. Yang pertama itu pemahaman tentang siapa sih target market kita. Karena kalau kita mulai bisnis itu, setelah kita tahu target market, semua kan sudah lebih jelas. Jadi apapun yang bakal kita lakukan di bisnis itu sesuai dengan target yang kita pilih. Dan yang kedua itu ada di pembelian bahan baku. Karena mungkin semua teman-teman tahu ya, harga buah tuh fluktuatif banget. Kadang murah, kadang benar-benar mahal banget di situ sih. Oke, berarti kalau misalnya tantangannya di sana, mmm, menurut Kakak kayak misalnya sekarang netepin harga segini, terus nanti target pasarnya sekarang itu apa, Kak? Anak muda? Eh, Kalau bisa aku bilang tuh secara ekonomi itu di menengah ke atas kan harga jus aku lumayan ya, Mhm. di 18.000 sampai 20 ribuan di Singaraja. Tapi aku imbangin dengan kualitas yang aku kasih. Jadi emang ada harga, ada kualitas kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya sekarang kan banyak tuh jus-jus yang harganya mungkin di bawah 10.000 kayak gitu. Ya, Terus, Kakak di atas 15 kan ya? Yang bisa ya. atas 10. Terus tuh kalau misalnya sekarang, cara marketingnya Kakak gimana sih biar konsumennya itu datang lagi datang lagi datang lagi? Oke, marketingnya itu kalau di aku ada dua ya. Yang satu tuh emang dari looks stand-nya tuh emang dibagusin. Dan yang kedua tuh lewat sosial media. Situ aku marketing di Instagram, TikTok yang nakama dan pribadi juga. Sekaligus ingin kelas ini ke teman-teman semua. Kenapa sih jus nakama bisa mahal? Kualitasnya kayak gimana dan lain-lain. Eee, Mungkin konten-konten yang Kakak kasih di Instagram ataupun TikTok itu kayak gimana aja? Cerita gimana perjalanan aku sih. Oke, Kayak boleh. aku beli buahnya gimana. Mhm. Gimana aku nyimpan buahnya dan proses-prosesnya kayak gimana. Oke, berarti, dari milih-milihnya juga Hmm, itu jadiin konten dan itu kan biasanya, salah satu cara untuk menarik, konsumen gitu kan ya. ya. Terus kalau misalnya di Nakama itu sendiri, yang target marketingnya menengah ke atas gitu, ada nggak ini Kak, cara apa ya namanya, cara Kakak buat menarik customer dengan cara lain misalnya, pakai endorsement atau apa? Ngasih endorsement 3 kali. Biasanya aku pakai endorsement tuh saat aku ngenalin produk baru. Itu kok untuk maintain dan mempertahankan customer, aku lebih ke produk sama marketing dari aku sendiri aja. Hmm. Mungkin bisa di-notice atau di apa ya, kayak sharing gitu, siapa aja sih yang pernah Kakak ajak ya sama di Nakama? Endorsement ya. Ya. Ada namanya TikToker juga, Mhm. Ali Termawan. Dia tuh emang food vlogger Singaraja. Itu aku 2 kali endorse dia. Dan kebetulan temen juga. Mhm. Dan sama Info Singaraja pastinya. Selain itu ada lagi? Udah Kak, kelas 1. Hmm, Puja Astitino Selebgram deh. oke, tadi kayaknya aku sempet sempet scrolling juga deh. Ya, ada Puja Iya iya. Astitino. Berarti kan, Kakak tuh udah mulai bisnis dari anggaplah setamat SMA ya? Ya, setahun Heeh. setahun SMA. Itu dukungan penuh dari keluarga? Atau Sebenarnya dari di ditolak sih awal untuk nggak kuliah ya. iya. Tapi karena untungnya bapak tuh ngelihat potensi juga, ngelihat usaha aku kayak gimana, akhirnya diizinin juga langsung mulai usaha. Kalau dukungan yang paling gini tuh lebih ke mindset-mindset ditanam sama bapak sih untuk bisnis. Kebetulan Mhm. bapak bisnis juga. Oke, mungkin boleh di-sharing mindset apa yang bisa ditanamkan buat kita membangun bisnis? Kalau saya bilang intinya selalu mau belajar lagi sih. Itu bapak usaha nakama tuh terus berkembang, nggak stay di situ-situ aja.
mungkin kalau misalnya sekarang ada anak muda yang mau membangun bisnisnya, terus dia em, nggak berani untuk memulai gitu. Ada nggak Kak, tips and trick buat mereka yang mau mulai bisnisnya mungkin? Aku ada satu tips. Yang paling penting itu mulai aja dulu. Sekarang di era sekarang tuh kita bisa mulai dari kecil banget. Bahkan belum mulai produknya kita udah bisa mulai. Kita bisa cerita apa sih yang mau kita jual. Gimana sih ceritanya proses buatnya di TikTok atau apapun itu. Ketika udah dapat masa, bisa mulai dari kecil dulu, misal jual di Car Free Day atau apa, misal itu produknya berupa makanan atau minuman. Pada intinya mulai dulu. Jangan tunggu sempurna, tapi mulai aja dulu. Berarti kita harus berani memulai. Ya, Entah gimana nanti ke depannya, yang penting kita berani untuk memulai. Karena kalau misalnya sekarang kita membangun bisnis kecil nih, mulai dari kecil terus tuh lebih besar lagi, bosnya tetap kita gitu kan ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kakak kan juga diundang nih, sering ke mungkin ada kegiatan seminar ataupun yang lain sebagainya gitu. Sebenarnya itu kan salah satu cara kakak nge-branding diri juga, nge-branding Nakama. Nah, em, gimana sih maksudnya kalau misalnya kakak diundang kan ke sana, yang kakak sharing itu tentang apa aja biasanya? yang terakhir itu sharing eh, tentang teori dalam bisnis, sama mindset-mindset apa aja sih yang harus ditanamin kalau kita memulai sebuah usaha. Oke, berarti yang kayak tadi itu ya? Ya, yang tadi itu. Oke. Kalau misalnya ini yang ada fenomena kan banyak tuh Kak yang kayak gonta-ganti karyawan sekarang ini karyawannya besoknya ini lagi. Ya kan mungkin dari karyawannya yang bosenan atau mungkin dari bosnya yang bosi. Menurut Kakak gimana sih caranya kayak supaya hubungan karyawan sama bos itu tetap terjaga dengan baik? Oke, kalau untuk di Nakama itu, karena susah banget ya nyari SDM di Singaraja. Jadi aku usahain dapat beberapa yang full time, jadi aku keep mereka. Kalau di Nakama tuh ada dua yang full time. Dan sisanya itu aku terima part-time dari gini, anak-anak kampus di Uniksa. Jadi emang banyak anak-anak kampus juga yang mau nyari pengalaman. Jadi di situ aku terima beberapa tiga part-time anak kampus Uniksa. Berarti yang di Udayana ya? Ya di Unada. Oke, berarti di sana ada 5 ya? Total ada lima. Oke, berarti Mungkin yang dilihat ganti-ganti itu yang part-time anak kampusnya. Karena mungkin udah mulai sibuk lagi atau UAS atau gimana. Mereka biasanya keluar jadi aku cari pengganti lagi. oke, berarti itu nggak berpengaruh ya? Karena kan udah ada 2 yang full Ya time. kayak udah ada staff intinya, ya udah sisanya nggak apa-apa deh. Hmm. Kalau misalnya kakak lagi ngerekrut itu lihatnya dari mana? Biasanya ngeliat dari interview sih, aku jarang banget lihat CV, Hmm? tapi aku emang langsung interview, kita ngomong bareng, ngobrol bareng gimana orangnya, pede kah dia, kayak gitu. Biasanya langsung di sana. Dan untuk nge-treatnya pun di Nakama menurut aku sih itu termasuk santai. Jadi kayak ya udah kayak temen aja. Cuma aku selalu ngasih tahu kapan kita serius, kapan kita bercanda di ngobrolnya. Berarti ada waktunya ya Ya, kalau misalnya. kapan itu udah batasannya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi serius, kita bersikap layaknya karyawan dan juga atasan kalau misalnya kita Profesional. ya profesionalnya yang harus ditetepin banget ya di sana. Oke, jadi kemarin aku juga lihat di postingan di Instagramnya, itu kan ada kayak kakak bangun stand juga di Undiksa di event-eventnya mereka. Nah, eh, gimana sih caranya supaya kakak tuh nggak gengsi gitu buat ngebangun itu? Karena kan kakak juga termasuk Gen Z yang sekarang Gen Z itu banyak banget kayak mager-mageran, males-malesan juga, kayak bodo amat lah yang penting aku masih bisa hidup kayak Ya, gitu. gengsinya lumayan keras ya Iya, guys itu sebenarnya dah, ya. iya. Gimana sih caranya Kakak? Oke, untuk buka-buka di stand ya, jujur Mhm. itu ketemu banyak teman seangkatan juga sih, banyak yang kenal juga di sana. Dibilang malu, jujur masih malu di sana, cuma mungkin karena ambisi aku ya. Jadi di situ ambisi aku tuh nutupin rasa malu aku. Buat teman-teman Gen Z di rumah, aku mau ngasih saran biar nggak gengsi-gengsian lagi.
Lebih baik kalian, teman-teman itu tetapin tujuan. Tujuan teman-teman tuh mau jadi apa, mau apa, dan jangan pedulin omongan orang lain. Karena kalau nggak gitu, kalian nggak akan mulai gerak. Oke, berarti kalau misalnya sekarang dari ya sejak dini lah kita tentuin tujuan hidup Mau jadi gitu apa? ya. Kalau misalnya di tengah jalan berubah, ya itu ya susahnya kalau misalnya sekarang dari awal kita udah tentuin, kita tahu step-stepnya gimana gitu kan ya jadi. Dan jadi Oke. kita tuh bakal lebih fokus ke tujuan kita dibandingkan sama omongan orang lain nanti. Hmm. Berarti selain ini nanti kakak ada rencana lain untuk membuat bisnis baru mungkin? Bisnis baru sih enggak ya. Hmm. Aku lebih fokus satu, itu Nakama Juice. Dan aku mau benar-benar besarin banget Nakama Juice. Mungkin lebih ke ekspansi ke kota lain, misalnya Denpasar kayak gitu. Ada cabang-cabang baru lagi. Coba-coba baru lain. Oke. Jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol lama nih tentang Nakama Juice, terus tuh tentang tantangan dan juga bagaimana trik marketingnya, mulai dari sosial media dan yang secara langsung juga ya. Nah, sekarang ada nggak sih Kak, kata-kata Kakak, mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman di rumah yang ingin memulai usaha? Kayak buat teman-teman semua yang mau mulai buat usaha, kalau dari aku itu intinya berani untuk memulai. Mulailah langkah pertama kalian. Oke, jadi mulailah langkah pertama kalian. Nggak usah kalian takut, tapi coba aja. Karena kalau misalnya kalian tidak mencoba, kalian nggak tahu nanti ke depannya akan gimana. Oke, jadi itu tadi kita bincang-bincang ya, kita ngobrol dengan owner Nakama Juice, yang dimana kakaknya juga termasuk pengusaha muda. Dan teman-teman di rumah jangan takut untuk memulai usaha. Itu tadi podcast charity kita di Punapi Gatra UMKM Buleleng yang pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.